Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yakni tentang jinayat. Pada video pembelajaran yang sebelumnya, kita telah membahas tentang pembunuhan, penganiayaan, dan kisos. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang diat dan kafaroh. Pada materi diat, yang akan kita bahas ialah tentang pengertian diat, sebab-sebab diwajibkannya diat, macam-macam diat, dan hikmah dari diat. Kemudian untuk materi kafaroh, yakni ialah pengertian kafaroh, macam-macam kafaroh, dan hikmah dari kafaroh. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian semua mampu memahami apa-apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, yang pertama itu ialah pengertian diat. Apa sih yang dimaksud dengan diat itu? Diat secara bahasa ialah denda atau ganti rugi. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Nah, jadi diat di sini ialah sejumlah harta itu yang harus wajib diberikan kepada korban, atau bisa dibilang denda akibat melakukan suatu tindakan kejahatan. Kemudian materi yang kedua ialah tentang sebab-sebab diwajibkannya diat. Jadi, diat di sini wajib dibayarkan dikarenakan beberapa sebab. Jadi di sini ada 5 sebab. Yang pertama, kenapa jadi diat itu diwajibkan? Karena pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh. Nah, asalnya kan pembunuhan sengaja di sini dihukumkan kisos. Akan tetapi karena pihak keluarga memaafkannya, maka pelaku pembunuhan sengaja ini diwajibkan membayar diat mughalazah saja. Kemudian yang kedua ialah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja dikenakan sanksi yakni berupa diat mughalazah atau denda yang berat. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ialah pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Pembunuhan yang terjadi karena kesalahan ini sanksinya ialah diat mukhafafah atau denda yang ringan. Kemudian yang keempat, pembunuh lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika seorang melakukan tindak pembunuhan, namun pelaku pembunuhnya itu lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui siapa pembunuh itu, maka dalam konteks seperti ini, diatnya atau dendanya itu digugurkan kepada keluarga si pembunuh. Jadi untuk pembayaran diatnya, maka keluarga si pembunuh yang harus membayarnya karena si pembunuh tadi lari. Kemudian yang kelima itu ialah kisos sulit dilaksanakan. Jadi sebab-sebab diwajibkannya diat yang kelima ini adalah kisos sulit dilaksanakan. Entah itu harus melaksanakan ada halangan untuk melaksanakan kisosnya, atau kisosnya terlalu sulit untuk dilakukan, maka kisos tadi tidak jadi dilakukan, maka diganti dengan membayar diat. Kemudian materi yang selanjutnya ialah tentang macam-macam diat. Macam-macam diat di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu diat mughalazah,
Dan yang kedua ialah diat mukhaffafah. Yang pertama itu diat mughalazah. Diat mughalazah itu atau bisa dibilang juga denda berat. Jadi diat mughalazah di sini ialah membayarkan 100 ekor unta yang berupa 30 unta hiqah, 30 unta jazah, 40 unta khilfah. Unta hiqah adalah unta betina yang berumur 3-4 tahun. Kemudian unta jazah ialah unta betina yang berumur 4-5 tahun. Sedangkan unta khilfah ialah unta yang sedang bunting atau unta yang sedang hamil. Kemudian macam diat yang kedua yakni diat mukhaffafah atau bisa kita bilang dengan denda ringan. Diat mukhaffafah di sini juga membayarkan 100 ekor unta. Akan tetapi perbedaannya dengan diat mughalazah yakni berapa ekor unta yang akan dibayarkan. Jadi untuk diat mukhaffafah atau denda ringan ini membayarkan 100 ekor unta yang berupa 20 unta hiqah, 20 unta jaza'ah, 20 unta binta makhat, 20 unta binta labun, 20 unta ibna labun. Unta hiqah sama seperti tadi, unta hiqah ialah unta betina yang berumur 3-4 tahun. Kemudian ada unta jaza'ah, unta betina yang berumur 4-5 tahun. Kemudian ada juga unta binta makhat, yakni unta betina yang berumur lebih dari 1 tahun. Ada juga unta binta labun, yakni unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang terakhir itu tadi ialah unta ibna labun, yakni unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Diat atau denda, baik itu mughalazah ataupun mukhaffafah, apabila tidak bisa membayarnya dengan unta, maka bisa juga membayarnya dengan uang, asalkan uang tadi setara dengan harga unta tersebut. Jadi misalkan dendanya 100 unta, maka uang yang dibayarkan pun harus setara dengan 100 unta. Materi yang selanjutnya ialah tentang hikmah dari diat. Jadi hikmah dari diat ini ialah agar untuk mencegah pertumpahan darah dan juga sebagai obat hati kepada si keluarga korban. Dengan diat di sini ataupun denda di sini diharapkan keluarga korban mampu mengobati rasa sakit dan menghilangkan dendam atau amarah kepada si pelaku. Baik, materi yang selanjutnya ialah tentang pengertian kafaroh. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kafaroh di sini? Kafaroh itu ialah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau melanggar janji. Kafaroh merupakan asal kata dari kata kufr yang artinya tertutup. Maksudnya tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Sedangkan secara istilah, kafaroh di sini memiliki makna denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kafaroh di sini merupakan tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penebus dosa. Jadi kafaroh ini ialah denda yang harus dibayar karena melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang selanjutnya ialah tentang macam-macam kafaroh. Jadi kafaroh di sini terbagi menjadi beberapa macam. Jadi di sini terdapat
6 macam kafarah. Yang pertama itu adalah kafarah pembunuhan. Yang kedua itu kafarah zihar. Yang ketiga kafarah karena berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat kafarah karena melanggar sumpah. Yang kelima kafarah ilak. Yang keenam kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Baik, materi yang terakhir ialah tentang hikmah kafarah. Adapun hikmah dari kafarah di sini ialah agar manusia benar-benar menyesali perbuatan keliru yang telah ia lakukan, dan juga agar menuntun manusia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas tindak maksiat yang telah ia lakukan. Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua dapat memahami apa-apa saja yang telah kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.